Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi akhlak terpuji yang terdiri dari sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu membiasakan kalimat thayyibah, istighfar, hauqalah, tarji', dan tahlil. Dan akhlak terpuji, sabar, taubat, disiplin, mandiri, pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Menyayangi hewan dan tumbuhan, serta menghindari akhlak tercela, yaitu pemarah, fasik, pilih kasih, serakah, dan kikir. Sehingga terbentuk pribadi yang toleran dan mampu bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yaitu membiasakan akhlak terpuji, sabar, taubat, disiplin, mandiri, pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Sehingga terbentuk pribadi yang toleran dan mampu bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep dalam akhlak terpuji yaitu ada sifat pemaaf yang terdiri dari pengertian, dalil, contoh, hikmah, dan manfaat. Sedangkan yang kedua, sifat tanggung jawab. Meliputi juga pengertian, dalil, contoh, hikmah, atau manfaat. Sifat yang ketiga yaitu adil, terdiri dari pengertian, dalil, contoh, hikmah, dan manfaat. Yang berikutnya adalah sifat bijaksana, yang terdiri dari pengertian, dalil, contoh, atau manfaat. Pengertian dari pemaaf, yaitu pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf itu berarti sikap yang suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Di sini adalah dalil pemaaf. Bahwasanya dalil ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Itu adalah isi dari Quran surat Al-A'raf ayat 199 dan tertera juga dalam hadis riwayat Muslim. Contoh dari sikap pemaaf di dalam bergaul setiap hari, yaitu sengaja ataupun tidak sengaja, pasti kita pernah berbuat salah, bahkan mungkin hingga menyakiti sesama. Maka sebagai orang yang beriman dan memiliki etika, moral, dan akhlak, kita harus mampu menjadi orang yang pemaaf kepada sesama manusia. Sebab sifat pemaaf ini juga merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap pemberi maaf jauh lebih mulia dari sikap meminta maaf. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memberi maaf itu biasanya didasari adanya kesalahan yang diperbuat orang lain terhadapnya. Kemudian dia rela memaafkannya dengan kesalahan orang lain tersebut. Adapun hikmah dari sikap pemaaf, biasanya seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Orang yang dimaafkan itu merasa mendapatkan sebuah perhatian dan penghormatan. Dengan dimaafkannya apa yang telah dilakukan
sehingga dia akan memberikan balasan yang lebih baik dari sikap pemaaf yang diterima itu. Nah, hikmah dari sikap pemaaf yang kedua, yaitu orang yang pemaaf akan memperkuat silaturahmi, dengan orang lain, termasuk orang yang dimaafkan tersebut. Ya, berikutnya adalah sikap pemaaf itu menunjukkan seseorang tersebut bertakwa, yang artinya orang yang tidak memiliki sikap pemaaf itu berarti dia tidak disebut bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu memaafkan sesama manusia. Itu adalah hikmah dari sikap pemaaf. Sekarang pengertian dari sikap tanggung jawab. Nah, di sini bahwasanya sikap tanggung jawab itu adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab itu sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Bahwasanya tanggung jawab itu merupakan perwujudan dari sikap amanah. Ya, amanah itu yang artinya apa? Amanah itu adalah yang dapat dipercaya. Sehingga tanggung jawab itu bersifat kodrati. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan itu. Nah, sekarang contoh dari sikap tanggung jawab. Sebagai seorang pelajar itu berkewajiban apa? Kita berkewajiban untuk belajar. Dengan belajar kita bertanggung jawab terhadap kewajiban kita. Jadi makna dari sikap tanggung jawab itu sering dikaitkan dengan kewajiban, maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajiban kita. Itu adalah sebuah contoh sikap tanggung jawab. Nah, dalil sikap tanggung jawab ini juga tertera dalam Al-Quran surat Asy-Syaff, ya, surat Asy-Syaffat. Surat Asy-Syaffat ini terdapat dalam ayat berapa? Ayat 22 sampai 24. Juga tertera dalam surat Al-Mudaththir ayat 38. Ya, ini adalah dalil dari sikap orang yang bertanggung jawab. Manfaat sikap tanggung jawab. Apa manfaatnya? Yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Jadi kalau kita saling memaafkan orang lain itu akan percaya kepada kita. Kita dianggap menjadi orang yang terbaik. Semakin bertanggung jawab, ya, semakin bertanggung jawab seorang, maka semakin banyak manusia bertanya pada dirinya. Sebaiknya semakin manusia lari dari tanggung jawab, berkaitan dengan tanggung jawab ini ya, bertanggung jawab, orang lain tidak percaya kepada dirinya. Itu adalah manfaat yang pertama. Yang kedua, menjadi manusia yang berguna. Dengan tanggung jawab, banyak manusia percaya kepada dirinya. Dan semakin banyak orang percaya pada maka semakin manfaat dirinya kepada orang lain. Adapun yang ketiga itu memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dari sikap tanggung jawab. Sekarang pengertian sikap adil. Bahasanya adil itu berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah atau jujur, lurus dan tulus. Ya. Menurut istilahnya, adil itu adalah meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya. Adil itu berarti seimbang atau yang dikatakan dengan tidak memihak.
tidak berat sebelah. Nah, memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. Dengan demikian, orang lain, orang yang adil selalu bersikap tidak memihak pada siapapun kecuali kepada sebuah kebenaran. Sekarang contoh dari sikap adil. Yang pertama adalah berbedanya. Perbedaan ini ya berarti berbedanya orang tua kita memberikan uang saku kepada anak ketika mau berangkat sekolah atau mau kemanapun, ya, antara anak yang pertama dan yang kedua serta seterusnya itu merupakan contoh nyata sebuah keadilan. Jika anak yang pertama itu diberi uang saku lebih banyak dari anak yang kedua dan seterusnya, bukan berarti orang tua itu tidak adil. Tapi apa? Keadilan tersebut ada pada kebutuhan yang jelas berbeda antara anak yang pertama dan kedua serta seterusnya. Itu adalah contoh dari sikap adil mulai dari orang tua kita. Nah, di sini adalah dalilnya juga, ya, ada dalil sikap adil tertera dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8. Itu adalah dalilnya. Nah, sekarang hikmah. Apa hikmah dari sikap adil? Manfaat hikmahnya. Yang pertama yaitu mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu meridhoi dimanapun orang itu mempunyai sifat yang bagus, yaitu sifat yang adil. Yang kedua, memperoleh keberkahan hidup. Hidupnya akan berkah, sedikit pun akan bermanfaat karena memperoleh keberkahan dari Allah tersebut. Terus berikutnya, mendapatkan kebahagiaan baik dalam lahir maupun batin. Itu adalah hikmahnya. Terus berikutnya tidak hanya itu saja, dia disenangi oleh orang lain atau banyak orang. Dia disayangi, ya, dia disenangi, bahkan dihormati pula karena sikap keadilannya itu. Berikutnya adalah mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, contohnya adalah terwujudnya masyarakat yang tentram, aman, dan damai. Itu adalah hikmah dari kita mempunyai sikap yang adil. Sekarang masuk pada pengertian sikap bijaksana. Nah, di sini dijelaskan bijaksana itu artinya apa? Bijaksana itu artinya selalu menggunakan akal. Selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Bisa juga berarti cermat dan teliti serta berhati-hati. Ya, sikap bijaksana adalah sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang dihadapinya, sehingga dapat memancarkan atau memancarlah keadilan, ketawaduan, dan kebeningan hati serta menyelesaikannya berdasarkan kebenaran dan tidak hanya mengikuti sebuah keinginan hawa nafsunya saja. Itu adalah pengertian dari sikap bijaksana. Maka pentingnya manusia itu mempunyai sikap yang bijaksana. Berikutnya adalah bagaimana cara untuk menjadi orang yang bijaksana. Nah, kita yang pertama berarti tidak mengedepankan emosional atau mudah marah. Itu adalah caranya kita menjadi orang yang bijaksana. Tidak egois yang berarti hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Itu adalah caranya. Berikutnya adalah memiliki sebuah kasih sayang terhadap sama manusia, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, ya. Berikutnya adalah selalu berupaya menjadi pribadi yang
lebih baik lagi. Di sini ada juga dalil sikap bijaksana. Kita lihat pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Ya, itu adalah dalil dari sikap bijaksana. Hikmah dari sikap bijaksana. Apa hikmahnya? Apa manfaatnya dari sikap tersebut? Bahwasanya satu, dapat melaksanakan atau dapat terlaksananya suatu aturan. Karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai dengan aturan. Sehingga terwujud keselarasan hidup bagi masyarakat. Berikutnya juga dapat mewujudkan sikap disiplin. Itu ada hikmahnya. Dapat juga menegakkan sesuatu yang hak atau yang benar karena perilaku yang bijaksana tersebut. Akan menimbulkan kebaikan dan kebaikan akan menghasilkan sebuah kebenaran. Adapun berikutnya ya dapat melaksanakan kewajiban karena orang yang bijaksana selalu mengutamakan pelaksanaan kewajiban. Berikutnya dapat mewujudkan sikap adil karena orang yang bijaksana secara otomatis dia adalah orang yang bersikap adil. Nah, dari pengertian di atas tadi anak-anak memahaminya ya. Dipahami, dicermati bahwasanya kita mempunyai sifat-sifat yang mulia yaitu pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Jika kita mempunyai sifat seperti itu, insya Allah kita akan menjadi insan yang baik di dunia ini. Nah, sekarang guru akan memberikan tugas pada kalian semuanya bahwa kalian untuk menjawab sebuah pertanyaan. Ya, di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu mengapa seorang pemaaf itu lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Nah, tolong dijelaskan. Yang kedua, tuliskan dalil nakli tentang kewajiban kita bertanggung jawab terhadap perbuatan yang kita kerjakan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan larangan kita berpihak pada siapapun dalam menegakkan keadilan. Nah, yang keempat, bagaimana cara agar kita mampu menjadi orang yang bijaksana dalam hidup kita. Yang terakhir, apa yang kita peroleh jika kita mampu menjadi manusia yang bijaksana. Itu ya anak-anak ya, silahkan mengerjakan. Semoga menjadi anak yang mulia dan jadikan anak yang berilmu manfaat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.